Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Gus. Mohon maaf kami sekeluarga kalau ada yang kurang berkenan, salah dan khilaf. Pertanyaannya mohon dijawab secepatnya ya, karena ini sifatnya emergensi. Ya Allah ya Karim. Nggih, insya Allah. Makanya kita bahas saat ini karena sifatnya emergensi. Saya bacakan lagi ya pertanyaannya. Tolong jelaskan secara detail tentang fitnah. Sebab kami melihat di YouTube ada habaib yang merasa dirinya difitnah. Sementara setahu saya yang difitnah itu bukannya Duriyah Wali Songo. Terima kasih atas penjelasannya. Saudaraku yang budiman yang tidak mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami juga menyampaikan kepada panjenengan nggih, sehat lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf kalau saya ada salah, kalau ada tutur kata yang kurang mengenakan. Salam untuk keluarga semua dan juga saudaraku yang budiman dimanapun berada. Ini pertanyaannya katanya emergensi, makanya walaupun suasana Idul Fitri, ya mau tidak mau dah kami on air juga. Tidak apa-apa, anggap saja ini ilmu bagian daripada silaturahim. Semoga semua pada sehat. Kami juga menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Saudaraku yang budiman dimanapun berada, fitnah yang disampaikan oleh penanya tentu fitnah yang difahami secara umum oleh masyarakat atau fitnah yang ditulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni suatu perkataan dusta atau suatu perkataan bohong yang tanpa berdasarkan kebenaran. Ngertos nggih? Tulis garis bawahi tanpa berdasarkan kebenaran. Nah, saudaraku yang budiman dimanapun berada, apakah iya Kiai Imaduddin dan teman-temannya, termasuk kami yang tergabung di dalam silaturahim Duriyah Wali Songo ini, sedang menfitnah Pak Alwi? Mari kita uji. Ada seseorang yang mengaku sebagai duriyah seseorang. Sementara setelah kita cross check, kita telaah, kita teliti, dan kita selidiki, ternyata pengakuan itu tidak terbukti. Sebab menurut apa yang kami miliki dari data, fakta, realita, bahkan sebagian daripada tes DNA atas orang yang mengklaim sebagai duriyah seseorang itu tidak terkonfirmasi sebagai duriyahnya. Nyon sewu, apakah ini fitnah? Tentu saja tidak. Kenapa dikatakan tidak? Sebab kami sampaikan berdasarkan kebenaran. Bukan cerita dusta, bukan ngawur, bukan klaim sepihak, bukan asal-asalan, bukan asal bunyi, bukan ngomong-ngomong saja, bukan. Tapi kami mampu memberikan bukti, data, fakta, realita, bahkan sebagian tes DNA. Karena ini bukan fitnah, maka justru orang yang mengatakan kita sedang memfitnah mereka, itulah mereka yang memfitnah dan fitnah. Faham ya? Jadi sebetulnya yang melakukan fitnah itu mereka terhadap kami. Kok begitu ya? Ya iya, karena kami bicara atas data, mereka tidak terima, merasa dipojokkan, merasa didolimi, akhirnya mengatakan kita ini memfitnah mereka. Atas dasar apa mereka mengatakan?
atas dasar asumsi. Nah, yang dibicarakan atas dasar asumsi, nggak pakai data tanpa kebenaran, itu namanya fitnah. Ngertos nggih? Nah, padahal kalau memang benar kami fitnah mereka, apalagi ini sudah berjalan setahun, mbok ya lapor polisi, beres urusan. Kalau kami kan jelas nih, ada orang yang koar-koar mengatakan Duriah Wali Songo tidak ada. Langsung kami lapor polisi tanggal 13 September 2023. Kiai Tubagus Fadil lapor polisi Polda Metro Jaya. Karena hakul yakin, kami yakini mereka bicara tanpa data, tanpa fakta, tanpa realita, sehingga kami anggap mereka sedang melakukan fitnah. Jangan hanya bisa teriak-teriak, melakukan framing, seolah-olah merasa dirinya didolimi. Mungkin bisa jadi tujuannya mencari simpati itu. Padahal aslinya kan kami yang mereka dolimi, bukan kami mendolimi mereka. Nah, saudaraku yang budiman dimanapun berada, menurut kami nih, mereka ini mengundang fitnah. Ngaten nggih? Kenapa mengundang fitnah, Gus? Lah mereka klaim sepihak tanpa punya bukti, tanpa punya dalil yang kuat. Kemudian ada orang yang penasaran ini, menyelidiki, menelisik, menelusuri kebenarannya. Kemudian dibukalah kitab-kitab nasab. Kemudian ditemukanlah manuskrip, dibuka kitab sejarah. Ternyata mereka terbukti tidak terkonfirmasi. Karena pengakuan yang sepihak itulah kemudian mengundang kami untuk menyelidiki. Nah, itu namanya mengundang fitnah itu. Artos nggih. Tapi alhamdulillah sejauh ini kami semua tidak melakukan fitnah. Saudaraku yang budiman dimanapun berada, ini yang harus difahami oleh khalayak. Jangan takut untuk bicara kebenaran. Walaupun tampak kebenaran itu tidak terlihat secara nyata, tapi yakinilah suatu hari kebenaran itu akan menemukan jalannya, saudaraku yang budiman. Oke. Nah, itu saja apa yang kami sampaikan tentang fitnah. Jadi kesimpulannya adalah kami tidak sedang menfitnah mereka, para ba'alwi habaib yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada fitnah yang kami lakukan. Kami bicara berdasarkan data, fakta, realita, bahkan sebagian dari tes DNA. Sementara mereka pernah menafikan dzurriyyah Wali Songo tidak ada. Itu adalah dusta dan fitnah. Nah, saudaraku yang budiman dimanapun berada, satu hal yang perlu kami tambahkan sebelum kami tutup acara ini adalah bahwasanya sejarah tentang masuknya Islam di Nusantara ini itu tidak ada hubungannya dengan Ba'alwi. Sejarah tentang masuknya Islam di Nusantara itu erat kaitannya dengan Wali Songo dan wali-wali Nusantara yang lain. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Ba'alwi. Maka jika ada orang yang mengatakan kalau dinafikan tentang kebenaran bahwa Ba'alwi adalah dzurriyyah Nabi, berarti rusaklah Islam di Nusantara ini. Orang yang mengatakan itu dia sedang melakukan fitnah namanya. Kenapa disebut fitnah? Sebab dia bicara tanpa kebenaran, tanpa data, tanpa realita. Nah, saudaraku yang budiman dimanapun berada,
Islam jaya karena leluhur-leluhur kita, para wali songo, dan juga wali Nusantara yang lain yang berjihad fi sabilillah, berjuang dengan syariatnya, dengan takdirnya Allah, sampailah Islam kepada kita hingga hari ini. Berikutnya adalah tentang sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Pun ini tidak ada kaitannya dengan mereka. Jangan terjebak dengan manipulasi. Awas, waspada jika sejarah sudah dibelokkan. Maka tunggu kehancurannya. Saudaraku yang budiman, sebuah bangsa, sebuah negara yang besar, yang mulia adalah negara yang menjunjung tinggi harkat martabat para pejuangnya dan selalu mengingat sejarahnya. Terima kasih atas kebersamaan ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Hindari fitnah, jaga lisan. Semoga Allah selalu menjaga kita semuanya. Terima kasih. Salam untuk keluarga, sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.